bisa kena sama orang tua saya? Kenapa kok ada begitu banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya? Oh, begitu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita mau berpikir secara logis, maka kita akan temukan bahwa sepertinya Tuhan itu tidak ada. Sepertinya pemeliharaan Tuhan itu tidak benar-benar ada buat kita. Bisa sampai seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semua melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa di dunia ini dipenuhi dengan yang namanya perubahan, betul ya? Dari waktu ke waktu, dunia dipenuhi dengan perubahan. Dimulai dengan yang namanya bencana alam. Bencana alam. Kita banyak mendengar peristiwa di mana bencana terjadi di mana-mana. Kalau kita aktif di TikTok, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah akun yang bernama atau punya ID-nya itu adalah disaster atau bencana. Kalau kita cari nama itu disaster, maka kita akan temukan bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini. Dan akun ini menjanjikan kepada kita, ternyata ada begitu banyak musibah bencana, baik itu yang namanya banjir besar, ya, yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Italia, yang terjadi di Turki, yang terjadi di China, yang terjadi di Jepang. Dan itu melanda banyak sekali, bukan hanya negara-negara yang saya sebutkan tadi, tapi begitu banyak, menghantam banyak negara. Kenapa? Karena ada yang namanya perubahan cuaca. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu, Presiden kita Pak Jokowi pernah membuat sebuah statement. Dia bilang begini, Pak Jokowi bilang begini, pemimpin-pemimpin negara berkumpul, ada begitu banyak hal yang mengerikan akan terjadi berkenaan dengan perubahan cuaca. Dan bencana alam mungkin akan terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Jadi hari-hari ini katanya pemimpin negara, sebenarnya mereka bukan khawatir mengenai perang. Perang mereka khawatir, takut. Tapi yang lebih mengerikan adalah terjadinya bencana alam di banyak negara. Nah, bukan cuma hanya bencana alam yang terjadi. Selainnya bisa sambil jalan aja, ikutin saya punya ikutin saya punya khotbah. Dan bukan hanya bencana alam yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga wabah yang akan semakin banyak. COVID 3 tahun terakhir yang kita alami bukan cuma akan terjadi di waktu 3 tahun yang lalu, tapi wabah ini akan terus berjalan dari waktu ke waktu. Bahkan WHO sudah mengatakan bahwa ada jenis varian baru yang lebih ganas daripada COVID yang akan muncul, yang akan ada di muka bumi ini. Dan tingkat bahayanya itu jauh lebih besar daripada COVID. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID itu merenggut jutaan jiwa. Tapi wabah yang akan terjadi ini akan jauh lebih besar daripada COVID. Mengerikan. Nah, belum lagi dunia dikejutkan, ya, kita belum selesai dengan yang namanya perang Rusia dengan Ukraina. Ya, bagaimana harga minyak jadi naik. Tapi kemudian kita dikejutkan dengan yang namanya Hamas menyerang Israel. Dan kita tahu bahwa semua ini terjadi menunjukkan bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa semua ini terjadi dan dan berujung pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Karena memang firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa seperti itu. Nah, semua kejadian, baik itu yang namanya musibah, baik itu yang namanya wabah, baik itu yang namanya perang, akan mendatangkan yang namanya inflasi. Inflasi itu berbicara mengenai daya beli masyarakat yang menurun, harga barang yang meningkat. Nah, ketika ini terjadi, orang-orang akan semakin sulit. Orang-orang akan tingkat yang namanya kemiskinan akan semakin banyak. Dan kita tahu bahwa ketika tingkat kemiskinan semakin banyak,
maka tingkat kejahatan juga akan mengikuti. Dan ketika tingkat kejahatan semakin mengikuti, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kekhawatiran, ketakutan itu akan semakin tinggi juga. Kita akan semakin was-was, kita akan semakin waspada, hidup akan menjadi semakin tidak tenang. Betul? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang namanya janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dapat kita lihat di depan, di slide kita ini di Mazmur 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sekalipun setiap hal yang sudah saya sebutkan tadi, musibah yang akan terjadi, kemudian wabah, kemudian perang, inflasi, harga barang yang semakin naik, percayalah bahwa semua yang akan terjadi itu Tuhan izinkan, tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan kita. Amin. Dunia boleh mengalami krisis ekonomi, boleh semakin terpuruk, finansial boleh semakin terpuruk, tapi pemeliharaan Tuhan terhadap orang benar akan terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang berikutnya firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertaimu, janganlah bimbang sebab aku Allah ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, kata kitab Yesaya. Jadi musibah dan penderitaan itu bisa kita alami dalam kehidupan kita, tapi Tuhan juga pasti akan menolong kita dengan tangan kanannya yang kuat. Dia memelihara hidup kita, Dia menolong kehidupan kita, Dia membawa kita keluar dari segala macam penderitaan yang ada di muka bumi ini. Sekalipun mungkin kita belum melihat saat ini, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat itu tangan yang akan menolong kita semua. Bahkan Ia memerintahkan malaikat Tuhan berkeliling berkemah di antara setiap kita. Jadi perlindungan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Nah, Mazmur 37 ayat 23 firman Tuhan bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, perhatikan dari kata menetapkan, ya, Tuhan menetapkan. Dari kata menetapkan ini bahasa Ibrani-nya adalah kun, yang berarti diarahkan, yang artinya ditentukan. Kun juga berbicara mengenai tegak, berbicara mengenai kokoh dan tidak akan goncang, tidak akan goyah. Jadi kata kun ini berbicara mengenai sesuatu yang ketika sudah ditetapkan dalam kehidupan kita, ketika sudah dilepaskan dalam kehidupan kita, ketika sudah dijanjikan dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Itu kun. Teman-teman kita dari Muslim itu ada yang namanya suka mengeluarkan istilah kun fayakun. Pernah dengar? Jadi yang terjadilah gitu, kun fayakun. Itu artinya kalau Tuhan sudah berkehendak begitu, ya udahlah begitu, nggak akan bisa diubah. Nah, untuk menggambarkan, untuk membuat kita semakin lebih memahami arti kata kun itu atau menetapkan itu, saya ajak melihat, kita semua melihat di Mazmur 93 ayat 1-2. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Itu kata tegak, memakai kata kun. Jadi artinya tidak akan beranjak, tidak akan berubah. Kemudian Amsal 16 ayat ke-9 firman Tuhan bilang gini, hati manusia memikirkan jalannya. Ya, manusia itu punya rencana banyak, memikirkan banyak jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang kun menentukan arah langkahnya. Ya, Tuhan yang menentukan. Manusia boleh planning apa saja, mau bikin apa saja, tapi tetap kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, jadi ketika Tuhan bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, artinya Tuhan sedang berbicara buat setiap kita semua.
Tuhan sedang menetapkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sebagai hubungan gembala dengan domba-dombanya secara universal, tapi Tuhan dengan kita sebagai juga seorang bapa dan anaknya yang bersifat pribadi. Artinya ketika Tuhan menetapkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu apa yang terbaik buat setiap kita semua. Amin. Tuhan tahu kapan waktu yang paling baik untuk memberkati hidup kita. Tuhan tahu kapan waktu yang paling baik untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan tahu kapan waktu yang paling baik untuk membuka pintu kesempatan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu waktu yang paling baik kapan Dia mempertemukan kita dengan pasangan hidup. Kapan Dia membawa kita kepada sebuah kehidupan yang diubahkan. Kapan Dia akan membuka lapangan pekerjaan buat setiap kita semua. Tuhan yang paling tahu kapan Dia akan menyembuhkan kita. Dan Tuhan juga yang paling tahu kapan, apakah Dia perlu menyembuhkan kita atau Dia perlu membawa kita kembali pulang kepada Dia dan lepas dari segala beban sakit penyakit dan penderitaan hidup. Amin. Dia yang paling tahu dan Dia yang menetapkan itu buat setiap kita. Beri tepuk tangan paling meriah. Jadi setiap kita itu sudah punya gambar, punya garisnya masing-masing di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa diubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa diubah. Makanya kenapa orang-orang suka bilang kalau Tuhan sudah memberkati, mah berkat itu gak bakal lari kemana-mana. Betul? Karena kalau Tuhan sudah tetapkan jatuh ke tangan kita, Dia tetap akan berikan ke tangan kita. Dan berkat itu bersyarat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat itu bersyarat. Berkat itu bersyarat. Kenapa saya katakan berkat itu bersyarat? Karena berkat hanya diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Berkat itu hanya diberikan kepada orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berbicara mengenai orang benar, Mazmur pasal ke-37 ayat 21 sampai dengan 31, di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca nanti di rumah. Di tempat kita, di unit kita masing-masing. Mazmur 37 ayat 21 mengatakan bahwa setiap orang benar itu punya berkatnya masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita mau tahu siapa itu orang benar. Siapa itu orang benar? Apakah cuma jadi orang Kristen kita sudah disebut sebagai orang benar? Belum tentu, karena ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak didapati benar di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita memilih menjadi orang benar, maka semua berkat-berkat akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu siapa itu orang benar. Kita lihat ya, di samping di belakang saya ini ada empat ciri orang benar. Ciri yang pertama dapat ditemukan di Mazmur pasal yang ke-37 ayat 21. Ciri yang pertama adalah orang benar itu adalah orang yang pengasih dan pemurah. Katakan pengasih dan pemurah. Jadi kalau kita mau dikategorikan sebagai orang benar, ciri yang pertama ini harus ada dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang mengasihi dan murah hati. Mengasihi artinya tidak membenci orang yang menyakiti hati kita. Tuhan bilang begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Apakah bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan orang-orang yang menyebalkan ada masuk ke dalam kehidupan kita untuk menguji setiap kita. Apakah kita bisa menunjukkan diri kita mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita? Nah, kadang-kadang kita temukan orang-orang yang menyakiti hati kita bukan orang yang jauh dari kita. Orang-orang yang menyakiti hati kita adalah orang yang dekat dengan kita. Orang tersebut bisa jadi adalah pasangan kita, istri atau suami kita. Orang-orang yang menyakiti hati kita bisa jadi itu adalah mertua kita. Orang-orang yang menyakiti bisa berbicara mengenai, bisa jadi itu adalah menantu kita, putra putri kita sendiri. Kita berpikir, aduh, dia kok udah gak sayang sama saya ya, kok sudah gak peduli sama saya, kok gak pernah telepon ya, gak pernah nongol lagi nengokin saya ya,
kok nggak pernah kirim uang buat saya ya? Kadang-kadang orang-orang yang dekat dengan kita lah yang dapat memberikan rasa sakit yang begitu dalam kehidupan kita. Kalau orang yang jauh dari kita, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ngomong sesuatu yang jahat tentang kita nggak akan terlalu sakit. Kenapa? Karena kita nggak terlalu peduli sama orang-orang itu. Tapi kalau orang itu adalah orang-orang yang dekat sama kita, ya, teman baik kita, partner kita, pasangan kita, waktu mereka mengatakan kata-kata yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tajam, ya, kita pasti akan gampang terluka. Betul? Betul. Nah, di saat seperti itu, Tuhan ingin kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Amin. Kita harus mengampuni. Ada orang yang memfitnah kita. Ada orang yang memfitnah kita. Ada orang yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita. Saat-saat seperti itu kita perlu melepaskan pengampunan buat mereka. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang seperti itu, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan, saya mau jadi orang benar. Amen. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang benar itu adalah di Mazmur 37 ayat yang ke-27. Firman Tuhan bilang begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi ciri yang kedua, orang benar adalah dia memiliki hidup yang taat di hadapan Tuhan. Hidup yang taat berarti hidup yang tidak kompromi terhadap dosa. Hidup yang taat berbicara mengenai hidup yang mau senantiasa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Kalau Tuhan berkata jangan, maka kita tidak lakukan itu. Kalau Tuhan berkata lakukan ini, maka kita lakukan itu. Itu namanya hidup yang taat. Nah, ada begitu banyak orang Kristen, ketika dengar firman Tuhan, mereka bersuka cita. Ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka berkata, iya Tuhan, saya percaya. Tapi ketika disuruh melangkah, dia mulai berpikir, aduh Tuhan, nanti dulu deh Tuhan, saya kayaknya belum sanggup. Aduh Tuhan, nanti dulu deh Tuhan, kayaknya saya nggak bisa nih kalau kayak seperti ini. Aduh Tuhan, kalau saya lakukan yang saya bisa diberhentikan dari pekerjaan saya. Padahal kalau kita mau belajar percaya sama Tuhan, kita mau belajar taat sama Tuhan, maka ada berkat yang menanti buat setiap orang yang mau taat. Amin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri yang berikutnya adalah menjaga perkataannya. Ada di ayat ke-30, firman Tuhan bilang begini, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Ini juga merupakan ciri dari orang benar. Orang yang menjaga perkataannya. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang gampang sekali mengeluarkan perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang memutar balik fakta. Ada begitu banyak orang yang suka ngomong semau-maunya dia, menyakiti hati orang. Nah, orang-orang seperti ini, ya, itu mengeluarkan pisau dari mulutnya dan melukai hati banyak orang. Orang yang tidak bisa menjaga mulutnya adalah seperti seorang yang sedang memaku sebuah paku kepada sebuah kayu. Dan ketika paku tertancap kepada sebuah kayu, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, paku itu dicabut, tapi lubang masih tetap terlihat di kayu tersebut. Betul? Jadi betapa mengerikannya sebuah perkataan. Berhati-hatilah ketika kita berkata-kata. Jangan sembarangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mudah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika perkataan itu menyakiti hati seseorang, sekalipun kita bilang, sorry ya, saya ngomong salah. Luka yang sudah tertangkap di hati sesama kita itu belum tentu mudah untuk dilupakan. Betul? Siapa di sini pernah merasakan di ngomongin yang jahat sama tetangganya, sama keluarganya, terus kemudian sampai sekarang masih ingat? Nah, benar kan, masih ingat ya? Kenapa? Karena memang kita tidak mudah melupakan. Tapi perintah Tuhan untuk mengampuni adalah praktek yang sesuatu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Betul?
Nah, tetapi parahnya adalah jangan sampai kita menjadi pribadi yang justru melubangi hati dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Jaga mulut kita, hati-hati, jaga. Ada begitu banyak orang yang kita tidak pernah tahu, mungkin dia sedang menangis hari-hari ini karena perkataan kita yang jahat, memfitnah, mengeluarkan kata-kata dusta, menyakiti hati sesama. Ya. Yang keempat, ciri dari orang benar adalah bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya dan di langkah-langkahnya tidak goyah. Ya. Langkah-langkahnya tidak menjadi goyah. Jadi ketika seseorang mau dikatakan sebagai orang benar, ciri yang keempat ini harus ada dalam diri dia, yaitu kita harus menjadi pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Apa sih maksudnya bergaul karib? Maksudnya adalah kita membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Maksud dari hubungan intim dengan Tuhan adalah kita berdoa, menyediakan waktu senantiasa berdoa kepada Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Kalau kita menyediakan waktu bersaat teduh dengan Tuhan 1 jam 1 hari, itu baik. Tapi yang saya maksudkan bukan hanya kita menyediakan waktu 1 jam dengan Tuhan, tapi lebih daripada itu semua, di sepanjang keseharian kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa artinya kita menyediakan waktu 1 jam menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, tapi kemudian di sisa waktu yang lainnya, katakanlah kita 8 jam waktu untuk kita beraktivitas, ya kerja gitu ya. 1 jam itu kita sediakan buat Tuhan. Jadi masih ada sisa 7 jam. 7 jamnya itu kita kerjanya menyakiti hati orang. 7 jamnya itu kita isi dengan menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Apa artinya 1 jam saat teduh? Tapi kemudian kita tidak berperilaku sebagai seorang anak Tuhan yang benar. Sia-sia, betul? Tapi yang Tuhan kehendaki adalah, oke, kamu menyediakan waktu berdoa kepada saya 1/2 jam, 1 jam setiap hari. Tapi seluruh kehidupan harus dipersembahkan juga untuk Tuhan. Amin. Ini baru yang namanya orang benar. Dan kalau kita melakukan 4 hal yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa masuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, berapa banyak kita yang siap untuk menerima berkat Tuhan? Bisa lambaikan tangan pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Berkat yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau catat atau mau foto yang di depannya, berkat yang pertama, berkat Tuhan yang pertama adalah pertolongannya selalu ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Nah, perhatikan Mazmur 37 ayat yang ke-24. Firman Tuhan bilang begini, ini dia berkat orang benar. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan kata jatuh di sini. Kata jatuh di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah nafal. Nafal berbicara mengenai padang gurun. Nafal berbicara mengenai gagal. Nafal berbicara mengenai terbuang. Jadi artinya Tuhan sih pengen bilang sama kita semua, ketika orang benar itu jatuh, ketika orang benar itu masuk ke padang gurun, ketika orang benar itu gagal, ketika orang benar itu mungkin terbuang hidupnya, tetapi sekali-sekali dia tidak akan pernah sampai tergeletak. Tidak akan pernah sampai tergeletak. Hari ini mungkin beberapa di antara kita sedang mengalami yang namanya padang gurun kehidupan. Padang gurun itu gersang, padang gurun itu panas, padang gurun itu benar-benar kering, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merasa kehausan di padang gurun karena terlalu terik. Hari-hari ini kan Jakarta begitu, betul? Panas. Tapi kita tidak sedang berada di padang gurun. Jadi artinya kita bisa temukan banyak warung dan kita bisa beli minuman untuk kita bisa menghilangkan dahaga kita. Tapi di padang gurun dia gersang, tidak ada yang jualan minuman, tidak ada yang jualan makanan. Dan kalau kita terdampar di padang gurun, tidak ada sesuatu hal pun yang bisa kita perbuat karena kita benar-benar terbuang
terasing. Nah, hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, mungkin ada beberapa di antara kita yang hari-hari ini kita melihat bahwa tidak ada pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa saya sedang berada di sebuah padang gurun yang begitu mematikan sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya. Tapi dengar baik firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu jatuh, kamu berada di padang gurun, janji Tuhan, kamu tidak akan pernah sampai tergeletak. Amin. Tidak akan pernah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Nah, kata menopang di sini itu bahasa Ibrani adalah samak. Samak itu seperti berbicara mengenai bersandar di pundak, ya. Jadi artinya ada pribadi yang memberikan pundaknya atau memberikan lengannya untuk menggendong kita. Itu sama. Orang benar bisa jatuh, orang benar bisa menderita, orang benar bisa mengalami kesulitan. Tapi ada tangan yang senantiasa memegang dia. Ini dia sebabnya kenapa kita tidak pernah sampai tergeletak. Tergeletak itu artinya kita sampai tidur di lantai, tidur di dalam penderitaan itu. Tapi tangan Tuhan yang menopang, menolong, dia yang menahan kita supaya jangan sampai kita terjerembab lebih dalam. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Haleluya. Jadi artinya firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan menemukan orang benar, penderitaan bisa ada dalam kehidupan kita semua, tapi Tuhan pasti menolong kita. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Tuhan menolong kita, kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam yang namanya padang gurun? Kan Tuhan maha kasih, kan Tuhan maha penolong. Kenapa Tuhan justru mengizinkan kita masuk di padang gurun? Pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan, kalau kau ada, kan kau maha besar. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami masalah? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan saya ditipu sama orang? Kenapa kok keluarga saya bisa mengalami sakit penyakit? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya ingin jawab buat setiap kita semua. Kita lihat, kenapa penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa penderitaan bisa terjadi adalah penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk dan memurnikan hati kita. Ya, untuk membentuk dan memurnikan hati kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai 7, firman Tuhan bilang begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi hal pertama kenapa penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan ingin membentuk dan memurnikan hati kita. Saya ingin cerita sebuah kisah. Suatu kali ada seorang teman di masa-masa pandemi kemarin, ya, tahun lalu, dia meminjam uang dari bank untuk menjalankan bisnisnya. Ketika semuanya baik-baik saja, dia mengalami peningkatan, Bapak Ibu sekalian, karena situasi bangsa juga sedang baik-baik saja. Tapi ketika COVID, ya, lockdown terjadi di mana-mana, dia usahanya terpaksa harus banyak yang ditutup, ya, work from home, begitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka penurunan dari tingkat penjualan dia terjadi. Nah, dia menjamin beberapa aset, tapi menjamin rumahnya dia. Ya, rumahnya dia itu dijadikan jaminan di bank. Dia pinjam uang dari bank, rumahnya jadi jaminan. Dan ketika masa pandemi seperti itu, maka dia tidak mampu untuk membayar cicilan kepada bank setiap bulannya. Dia mengajukan restrukturisasi karena pemerintah juga melakukan program seperti itu. Sudah, tapi kemudian ternyata COVID atau krisis tidak beranjak di kurang lebih 3 tahun terakhir ini, kan. Jadi mau nggak mau dia tetap mengalami yang namanya kesulitan.
Sampai suatu saat bank sudah memberikan teguran bahwa rumah dia akan disita sama bank. Dia ketakutan sekali. Saya tanya sama dia, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kamu bisa lunasi? Bank kasih deadline 3 bulan lagi, kalau saya tidak lunasi, maka dia akan disita rumahnya. Dia sudah takut sekali, dia menangis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bingung nanti dia mau tinggal di mana. Tapi dia punya satu aset, ya. Dia punya dia punya satu ruko yang dia bikin jadi kos-kosan di Tanjung Duren. Dia bilang dia sudah coba pasarkan, dia coba jual, bahkan dia sudah coba jual dengan harga yang murah, tapi nggak ada yang mau. Gimana ada yang mau itu kos-kosan? Semua orang yang ngekos pulang ke kampung halamannya. Jadi memang pada itu kan Tanjung Duren tempat mahasiswa banyak yang menempati ya. Ada Untar, ada Trisakti, ada Ukrida, betul ya. Jadi kan pasti ramai. Tapi waktu sudah lockdown, mahasiswa kan pada pulang ke kampung halamannya. Jadi otomatis dia nggak bisa bayar, nggak ada pemasukan, dan dia nggak bisa bayar bank. Dia bilang saya mau jual ini ruko, tapi nggak laku, udah pasarin kemana-mana, udah banyak agent yang coba bantu jual, tapi nggak kejual-jual juga. Dia ngomong sama saya sambil dia bercerita, sambil dia meneteskan air mata. Saya sambil berdoa sama Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus, Tuhan tolong bimbing. Apa yang harus saya katakan kepada teman saya ini? Dia cerita terus. Lalu tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya. Orang ini punya kepahitan. Jadi saya langsung ngomong sama dia. Kamu ada menyimpan sesuatu nggak? Kesalahan orang yang kamu belum ampuni sampai saat ini? Dia bilang, oh enggak lah, saya kan orangnya, dia memang tipe orang yang senang bergaul dan gak gampang sakit hati sebenarnya. Orang sanguin gitu ya, orang periang, orang yang happy aja gitu, temannya banyak, jadi gak gampang sakit hati. Jadi enggak lah, saya gak punya sakit hati. Jadi saya bilang, oh begitu ya. Jadi kalau kamu gak punya sakit hati sama teman-teman kamu, saya mau tanya, kamu punya sakit hati gak dengan orang tua kamu? Waktu saya ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia langsung bilang begini, iya, saya sakit hati sama mama saya. Lalu dia mulai cerita. Dia bilang begini, ini baru kejadiannya. Waktu masa-masa sulit, dia bilang, waktu dia mengalami krisis seperti ini, jadi dia coba pinjam uang sama papanya dia. Dia bilang, papa saya itu punya uang, dia simpan dan sejak masa muda saya tahu, dia bilang, karena dia pernah lihat mamanya tunjukin sama dia, nih uang malu nabung buat hari tua. Jadi dia berpikir uang itu bisa dia pinjam untuk nutupin uang bank, gitu ya. Nah, waktu dia ngomong sama papanya bilang nggak bisa, itu uang gue buat jaga-jaga, gue nggak bisa pinjemin sama lu. Waktu dia dengar seperti itu, seharusnya biasa-biasa aja, karena memang papanya perlu uang. Papanya itu kan kena stroke, jadi perlu uang untuk hari tuanya dia. Nah, tapi apa yang membuat dia sakit hati adalah begini. Waktu dia masih SMA, umurnya seusia dengan saya, jadi kurang lebih di SMA itu tahun 92, 93 gitu ya, di SMA 92, 91, 92 gitulah kurang lebih. Nah, dia ini temani papanya jual emas, ya emas. Jual emas, jadi dia tuh bawa emas perhiasan dari satu kota ke kota yang lain. Dalam perjalanan dia waktu itu dari Jakarta menuju Bekasi, tiba-tiba mobil yang dia kendarai diikuti sama sebuah motor. Motor ini memberhentikan mobil bapaknya, minta mereka turun. Jadi udah diincar, disuruh turun. Waktu disuruh turun, dikeluarin pistol, diarahkan ke bapaknya. Papanya ketakutan, papanya lari, terus kemudian dipukul sama orang ini, ya, jatuh. Nah, waktu dia jatuh, anak ini juga masih SMA, gitu ya, dia ketakutan. Akhirnya emas yang ada di dalam mobil itu diambil. Itu saya lupa berapa kilo gitu. Itu hitungannya kilo, bukan gram lagi. Jadi banyak sekali. Dia rupiahkan kurang lebih 4 miliar, 4M. Itu zaman tahun 91. Banyak sekali zaman itu. Jadi bayangin kalau itu emas punya bos dari bapaknya. Jadi dia harus jual dan uangnya itu harus di-store ke bapaknya.
Karena emas ini diambil sama penjahat, jadi kan Pak bosnya nggak mau tahu. Kamu harus kembaliin itu 4 miliar. Apapun alasannya, karena kali ini di tangan kamu yang pegang, jadi kamu harus ganti. Tapi musuh kalian tahu apa yang terjadi? Papanya itu karena stres, dia akhirnya menjadi sakit dan dia stroke papanya, nggak bisa kerja. Siapa yang kerja? Anaknya. Jadi anak ini bilang sama saya, lu bayangin aja, dia bilang, anak SMA kerja banting tulang untuk nutupin utang dari bapaknya 4 miliar. Jadi dia tuh kerja mati-matian dari pagi sampai malam nyari uang buat bayar, buat balikin uang 4 miliar itu. Dia bilang, gua itu sampai sore ya, dia bilang hujan apa segala macam aja tuh gua jalan terus sampai kalau bisa bilang nggak tidur antar kota dia pergi terus supaya dia bisa cari uang untuk tutupin utang bapaknya. Dan utang itu lunas. Dan sekarang waktu gua susah, dia bilang mau minta pinjam uang bapak nggak kasih. Dia bilang dia pahit sekali, dia marah sekali. Dan dia bilang dia susah untuk ampuni bapaknya. Saya bilang begini, kalau kamu mau Tuhan jawab doa kamu, Roh Kudus bilang kamu harus lepas pengampunan doa kamu. Waduh, nggak bisa gitu. Ini masalahnya sakit banget, dia bilang. Masa dia nggak peduli sama gua? Gua ini udah boleh diambil, masa dia nggak peduli? Masa dia nggak sayang sama cucunya? Cucunya juga akan tinggal di pinggir jalan nih, dia bilang gitu. Kalau seandainya rumah ini dicinta sama bang, dia kan punya uang. Gua bukan mau minta, gua pinjam doang. Dia bilang gua pinjam nanti gua balikin. Saya bilang iya, apapun alasan kamu, tapi hari ini Roh Kudus bilang kamu harus mengampuni, kamu harus ampuni, kamu harus lepaskan pengampunan buat masalah bapak kamu. Kau mau? Nah, kalau kau mau, kita sama-sama berdoa dan Tuhan pasti tolong kamu. Roh Kudus sekali tahu apa yang terjadi, dia bilang iya saya mau. Jadi akhirnya dia bilang dia mau, saya bilang kalau gitu kamu ikuti saya berdoa. Jadi saya ajarin dia berdoa, lepaskan pengampunan buat bapaknya, dan saya bilang nanti kamu minta, kamu ketemu bapak kamu atau kamu telepon bapak kamu karena rumah bapaknya jauh. Dia bilang dia paling telepon aja. Dan saya bilang kalau itu kamu telepon, nanti kamu bilang sama bapak kamu minta maaf. Pak saya minta maaf, saya sudah kurang ajar sama bapak. Saya minta maaf. Dan dia lakukan itu. Waktu dia lakukan itu, seminggu kemudian dia ketemu sama saya, dia bilang, Jim, puji Tuhan, rumah atau rukonya itu terjual. Dia bilang, wah luar biasa, terjual. Dia bilang Tuhan tolong saya. Dia bilang rumah saya nggak jadi disita karena Tuhan tolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu bisa membuat berkat Tuhan tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Dosa bisa menghalangi apa yang Tuhan ingin kerjakan yang baik buat kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu membereskan hati kita. Kita perlu membereskan hidup kita supaya jangan sampai apa yang baik yang Tuhan sediakan buat kita tidak jadi terhalang. Kadang-kadang Tuhan itu bukan nggak mau tolong kita, bukan terlalu sulit buat Tuhan untuk tolong hidup kita. Tapi yang menjadi penghambat kata firman Tuhan adalah karena dosa-dosa kita. Makanya penting sekali kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita hidupnya lurus, kita tidak mencong ke kiri, tidak mencong ke kanan, kita tidak punya sakit hati sama orang lain, tidak menyimpan benci sama orang lain, menjaga mulut kita, hidup intim dengan Tuhan, mengasihi orang lain, tidak menyimpan sesuatu dalam hidup kita, pasti berkat itu mengalir. Amin. Amin. Jadi yang kadang-kadang menjadi penghalang buat kita, penghalang Tuhan tolong hidup kita karena perbuatan kita, benar? Nah kita lihat yang kedua, kenapa penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 1:14 firman Tuhan bilang begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kenapa penderitaan bisa terjadi? Hal yang kedua, penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan diri kita sendiri. Kita saksikan sebuah video klip dahulu ya, sebuah video klip yang mobil
Yang mobil. Video, bukan yang ini, yang mobil. Video ini akan membuat kita lebih memahami maksudnya apa sih penderitaan terjadi karena kesalahan kita. Apakah ada? Ya, ini dia. Lihat, saya pindah dulu ya. Bisa tolong diulang lagi ya Pak? Oke, nah ini dia. Ada sebuah mobil towing menangkap mobil kecil. Terus mobilnya jatuh, ya. Mobilnya turun, orangnya coba kejar. Dan kemudian dia mundurkan truknya dia untuk mengangkat mobil itu kembali, ya, mendorong mobil itu kembali, atau naikin mobilnya ke atas truknya. Tapi dia lupa rem tangan tuh ya. Nah, oke, sampai di situ. Dari video ini kita bisa melihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa penderitaan itu terjadi bisa jadi karena kesalahan diri kita sendiri. Kalau supir truk ini orang Kristen, dia bilang, Tuhan, kenapa kok saya sial begini Tuhan? Mobilnya jatuh, udah jatuh mobilnya, terus waktu saya mau ngangkat mobil ini kembali, truknya kemudian mundur dan hantam itu mobil. Tuhan, kenapa kau izinkan itu terjadi? Bisa begitu Bapak Ibu sekalian? Nah, banyak orang Kristen yang menyalahkan Tuhan atau kemudian bertanya-tanya, kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Padahal sesuatu itu terjadi karena kesalahan diri dia sendiri, betul? Seorang pembawa kendaraan berat seperti itu, saya pernah towing, saya suka towing, saya suka berpergian, Bapak Ibu sekalian. Saya suka touring. Terakhir saya touring ke Bukit Tinggi, ya, di Padang itu. Bahkan lewat lagi Bukit Tinggi, touring naik motor. Saya punya motor besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pergi ke Bukit Tinggi dan kemudian pulangnya motor itu dinaikin ke truk, dan seperti itu ya, mobil towing namanya. Nah, saya perhatiin cara kerja orang towing. Waktu dia sudah naikin motor ke atas mobil, kemudian dia akan pakai yang namanya tali, ya, pengikat, ya. Dia akan ikat sebaik-baiknya ban depan, kemudian dia akan ikat ban belakangnya. Nah, tali yang dia pakai bukan pakai tali rafia. Kalau tali rafia ada goncangkan sebentar putus. Dia juga bukan pakai tali tambang juga sama. Ya, dengan bobot motor yang berat, motor saya beratnya 300 kilo. Ya, motor besar lah ya. Jadi goncangannya, beban motornya itu pasti berat banget. Gak mungkin diikat pakai tali rafia sama tali tambang. Kalau saya lihat dia pakai tali rafia dan pakai tali tambang, saya pasti akan bilang, waduh, nggak jadi. Saya mendingan pulang naik motor aja daripada motor naik mobil, dan kemudian saya nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi dengan motor saya. Saya perhatikan orang itu dia pakai sabuk, ya, namanya belt gitu ya, sabuk belt, safety belt yang diikat ke motor, dan kemudian pakai ratchet itu buat ngencenginnya krek gitu ya. Itu sampai benar-benar kencang, diikat ke kiri, diikat ke kanan. Jadi nggak akan pernah goyang. Nggak pakai standar tuh motornya, berdiri begitu aja. Tapi stabilnya luar biasa. Itu bagian ban depan. Bagian ban belakang dia juga pakai juga. Pakai belt safety belt itu. Dia pakai ratchet, dia kencangin krek. Bagian depannya dia akan sambungkan lagi, dia akan pakai pengait supaya ban depannya itu ada penahannya, belakangnya juga ada sama, ada pengaitnya. Jadi betapa hati-hatinya mereka untuk supaya kendaraan itu jangan sampai goyang dan akhirnya jatuh. Tapi orang ini tidak lakukan, Bapak Ibu sekalian, tadi di video itu dia tidak lakukan. Dan wajar saja mobil yang dia bawa akhirnya jatuh. Sudah mobil yang jatuh, waktu dia mau mendekatkan truk dia ke mobil yang jatuh itu, dia nggak pakai rem tangan.
Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya mau, apalagi itu kan daerahnya turunan, betul ya? Perbukitan daerah yang tanjakan seperti itu. Kalau Bapak pakai rem tangan, pasti mobil truk itu akan mundur, itu kan logis. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadilah truk itu menabrak mobil itu. Jadi bukan cuma jatuh, tapi truk akhirnya menghancurkan bagian depan dari mobil itu. Nah, seringkali kita lupa ada yang namanya hukum tabur tuai. Ada hukum yang namanya tabur tuai. Penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur sesuatu yang buruk, maka kita akan menuai sesuatu yang buruk. Betul? Kalau kita nggak pernah menabung atau menyimpan uang dengan baik dalam kehidupan kita boros sikap hidupnya, gampang belajar sana sini tanpa berpikir menyimpan uang sebagai uang kita, maka yang akan kita tuai adalah kita akan punya yang namanya kesulitan finansial. Betul? Kalau kita punya usaha, kita nggak pernah memperhatikan usaha kita dengan baik, selalu kita tinggal, selalu kita nggak pernah urusin, selalu kita cuek masa bodoh. Kalau kita punya anak, kita nggak peduli dengan mereka, kita sibuk dengan kegiatan kita biarin anak kita begitu saja, cucu kita begitu saja. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Suatu saat mereka akan tumbuh besar dan kemudian mereka akan jadi pribadi yang liar. Kenapa? Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Maka jangan heran kalau usaha kita pada akhirnya mengalami kesulitan keuangan. Kenapa? Karena kita boros. Kita main ambil uang usaha, padahal uang usaha itu harus kita kembalikan kepada supplier kita. Karena apa yang kita belikan kita dapat tempo dari supplier kita. Jadi otomatis kita mesti balikin suatu saat kepada supplier kita. Nah, kalau kita pakai uangnya, suatu saat kalau datang tagihan dalam kehidupan kita, gimana kita bisa balikin? Betul Pak tidak Bapak Ibu sekalian? Itu yang namanya kita tabur dan kita tuai. Belum lagi bicara soal makanan. Ada orang bilang, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya sakit seperti ini Tuhan? Kok kayak saya kena serangan jantung? Kok saya kena darah tinggi? Kok saya kena gula darah saya kok naik Tuhan? Ya gimana nggak mau naik? Masa mudanya dihabiskan dengan banyak sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang mengakibatkan gula darah tinggi, penyakit jantung datang, yang berpotensi untuk serangan jantung, ya, darahnya tinggi tekanannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dalam kehidupan kita. Itu namanya konsekuensi logis, dan itu namanya penderitaan yang datang dari diri kita sendiri. Dapat dibayangkan Bapak Ibu sekalian? Jadi kadang-kadang penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena setan, bukan, ya. Kita suka salah setan kan? Dalam nama Yesus, iblis keluar, ya. Padahal kita yang selalu makan kambing kalau nggak ketemu orang kawinan. Udah makan kambing pulang bilang sama istri, kawinannya di daerah kota. Yuk kita ke Mangga Besar, ada tukang durian banyak. Yuk makan durian. Udah makan durian, udah makan kambing, makan durian. Waduh, gimana nggak mau lehernya tegang, Bapak Ibu sekalian? Betul kan? Nanti kalau udah tegang, tiba-tiba sakit mana lagi masuk rumah sakit. Kita bilang, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Bukan Tuhan yang izin, ini namanya lu yang salah sendiri, benar nggak? Benar Bapak Ibu sekalian? Jadi kenapa kita perlu belajar menjaga diri kita baik-baik? Amin. Itu dia. Yang ketiga, ya, kenapa penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Penderitaan karena kesalahan orang lain. Ya. Ini kejadiannya 14 Februari 2023 jam 2 pagi. Di mana? Di rumah saya. Di rumah saya. Jadi waktu saya tidur, ini Valentine, saya Valentine dengan api, Bapak Ibu sekalian ya. Dengan api di rumah saya. Jadi AC di rumah saya lagi tidur, nyenyak jam 2 pagi. Tiba-tiba saya mendusin. Waktu saya mendusin, saya melihat ada cahaya kuning atau orange di sini. Ya, di sini. Saya bingung dong. Itu cahaya apaan ya? Kok tombol listrik nyala biasanya kan di sini nih. Biasanya kan di sini ya, tombol listriknya. Maksudnya AC nyala gitu.
bukti masih nyala. Kalau kita nyalain ada nggak? Nah itu kayak itu ya. Itu kan ada tulisan 16 tuh. Nah biasanya kan ada tombol hijau gitu ya. Biasanya ada di sini. Saya bingung kok tombol di sini bisa pindah ke sini. Saya pikir begitu ya. Ini saya bingung kok nggak. Saya sih memang mata udah mulai agak-agak kabur gitu ya. Faktor tuh. Tapi saya akhirnya bangun. Kan saya tidur gelap gulita. Gelap sekali. Terus saya pelan-pelan jalannya, saya nyalain lampu, cetek. Begitu saya nyalain lampu, kelihatan itu apa namanya? Ternyata bukan lampu yang di pojok, tapi itu api kecil, belum terbakar tuh. Baru nyala api itu, buru-buru saya ke balik dinding ini ada MCB. Jadi saya turunin, saya buru-buru matiin supaya jangan konsen. Ternyata saya masuk dalam, saya lihat apinya keluar. Tadinya kan cuma bara doang ya, bara merah doang, orange. Ini keluar apinya, langsung keluar asap. Wah, saya kaget sama mati. Saya buru-buru cari ember kecil. Anak saya punya mainan, kadang-kadang suka taruh ember-emberan. Nah, rumah zaman sekarang kan nggak pakai mandi, pakai gayung, nggak ada ember, betul ya. Jadi di kamar saya tuh nggak ada yang namanya ember, bapak ibu sekalian. Saya mandi pakai shower, terus ada selang buat cebok, biasa kan ya. Jodohnya nggak nyampe, mau saya semprot nggak nyampe. Aduh gimana ini? Saya buru-buru nyari tempat mainan anak saya. Buat isi air dan siram tuh nggak ada. Tetap saya cari ke depan nggak ada. Ini saya di lantai 3. Saya tidur di lantai 3. Saya balik dan kemudian istri saya kebangun. Dia bilang api sudah mulai membesar. Api kenapa api? Dia bilang ini apa ada kebakaran? Buru-buru bangun. Saya bilang saya coba ambil ember. Jadi saya tunggu dia turun ke bawah ambil ember sambil saya cari sekitar ember main anak saya. Karena saya yakin harusnya ada gitu. Tapi hari itu mungkin karena udah ketakutan ya. Apinya udah gede. Dan saya panik, saya buru-buru nyari nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan, saya cari nggak kelihatan. Saya tungguin istri saya nggak naik-naik. Itu udah kurang lebih 5 menit ada. Saya turun buru-buru, saya lari turun ke bawah, ambil dan saya buru-buru naik lagi ke atas. Jadi saya tahu embernya itu dari mana. Waktu saya naik itu api udah makin besar. Itu yang turun-turun ke bawah itu api, baru besar sekali. Di bawahnya itu rak buku. Jadi saya punya rak buku, bukunya banyak sekali. Bekas buku saya kuliah dulu, ya saya kuliah teologi S2 sampai S2. Dan itu bukunya banyak sekali disuruh dijajarin. Dan udah mau menyentuh buku-buku yang ada di sini. Tapi usaha sekalian tahu, saya panik sekali, saya buru-buru masuk ke kamar mandi dan kemudian buru-buru ngambil shower itu dan saya semprotkan itu shower ke ember. Ember terlalu gede gitu ya, embernya gede tingginya segini. Kok airnya lama banget gitu ya. Saya tungguin naik-naiknya lama banget. Udah cuma dapat segini doang Bapak Ibu. Jadi embernya segini, air cuma segini dapatnya, sedikit. Saya bilang udahlah saya ambil daripada api itu api udah gede, ya udah gede sekali. Dan kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan AC itu kan depannya kan plastik ya. Ini kan plastik nih. Ini kan plastik. Oh ya ini ya. Nah ini kan plastik ya. Jadi saya ambil ember, saya siram. Waktu saya siram air, itu luar biasa. Airnya masuk ke sini. Corong-corong AC ini yang membuat orang ini AC. Saya bilang dalam namanya Yesus. Saya main asal siram, ternyata masuk persis ke titik apinya. Bayangin Bapak Yesus, air sedikit, tapi waktu saya lempar langsung masuknya kena ke titik api. Jadi langsung padam itu apinya. Tepuk tangan yang paling mulia Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Saya tanya sama tukang AC teman saya. Kenapa ini bisa terjadi? Oh gini, dulu waktu ganti AC ini kan AC kedua nih ya. AC kedua. Lu ganti AC ini dia bilang itu kabel yang lama sama kabel yang baru beda. Ya, salah satu itu kecil, saya lupa yang kecil itu yang lama atau yang baru. Jadi yang satunya lagi gede, lama-kelamaan dia itu nggak imbang, jadi kebakar, panas. Nah dia bilang itu yang menyebabkan kebakaran. Nah ini kan bukan salah saya sebenarnya, tapi ini kan ketidaktahuan saya. Orang itu pasang, orang tukang AC itu kan harusnya dia ngerti ya, kabel itu nggak boleh seperti itu. Dan itu yang mengakibatkan. Akibat kesalahan orang ini, maka saya mengalami sebuah penderitaan. Puji Tuhan,
Rumah tidak kebakar nih, saya cuma perlu ganti AC-nya doang. Tapi setidaknya ini adalah sebuah penderitaan. Nah, seringkali kita menderita hidupnya adalah karena kesalahan orang lain. Kita udah baik-baik jaga diri kita, tapi toh pada akhirnya kita tertimpa juga penderitaan. Saya cerita lagi satu. Ada seorang jemaat di daerah Gajah Mada, ya di daerah Gajah Mada. Dia punya anak ini, anaknya baik sekali. Pergi sekolah naik sepeda, hati-hatinya luar biasa. Kenapa? Karena dia tuh beberapa kali ditemukan sama orang, dia tuh kalau naik sepeda benar-benar nggak pernah ugal-ugalan, terus benar-benar dia jalannya hati-hati di pinggir, nggak pernah ke tengah. Udah benar pak cara naik sepeda, tapi ada orang yang nggak benar mengendarai mobil, ya, dan akhirnya dia tertabrak. Waktu dia tertabrak, anak ini meninggal dunia. Lalu saudara sekalian, kemudian anak ini dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dan ternyata dia meninggal dunia. Dan orang tuanya ini orang jemaat gitu ya, dan dia bilang, nggak, padahal dia udah hati-hati, tapi ada banyak orang yang ternyata tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan, dan ini menimpa dia. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, respon dari orang tuanya ini luar biasa. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, dia seperti mengulangi atau mengutip perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia bilang seperti itu. Perhatikan, kadang-kadang kita sudah sangat berhati-hati menjaga keuangan kita, tapi karena anak kita tidak berhati-hati dalam kehidupannya dia bergaul salah, dan kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, dan kita lah yang harus menanggung kesalahan orang itu, anak kita itu. Benar? Kadang-kadang bisa begitu. Kita udah irit istri, nyimpan uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar listrik, bayar abonemen, apa segala macam lah. Udah dijaga, suami ternyata main judi, begitu bisa. Kesalahan suami akhirnya ditanggung sama istri juga, penderitaan bersama, betul? Udah baik-baik hidup, gue yang jaga sehat dah, makan apa segala macam, suaminya makan sembarangan, suaminya sakit, duit cuma pas-pasan, ada untuk bayar uang sekolah anak, tapi karena suaminya ugal-ugalan hidupnya, makan sembarangan, masuk rumah sakit, akhirnya uangnya harus keluar. Kita sudah hati-hati, tapi kadang-kala penderitaan itu terjadi, Tuhan izinkan terjadi karena ada orang lain yang tidak hati-hati. Itu bisa mengakibatkan sebuah penderitaan dalam kehidupan kita, ya. Nah, tapi dari 3 penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu karena Tuhan ingin menguji hati kita, menurunkan hati kita, baik itu karena kesalahan kita sendiri, baik itu karena kesalahan orang lain, tetap judulnya Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Kita lanjut ke berkat yang berikutnya. Berkat yang berikutnya, ya. Berkat orang benar yang kedua. Berkat orang benar yang pertama apa? Pertolongan Tuhan pasti tersedia buat kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak pernah beranjak. Perhatikan ayat ini. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Jadi penyertaan Tuhan itu gak pernah beranjak dari hidup kita. Dia pasti menolong kita, iya benar. Tapi jangan pernah lupa, waktu dia berjanji akan menolong kita, dia tidak akan pernah beranjak. Itu yang saya katakan kun tadi, Tuhan menetapkan itu. Jadi artinya kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Lalu kalau ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan belum menolong kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan berdiam diri dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan sedang ingin menunggu sesuatu yang terbaik keluar dari hidup kita. Nah, ada sebuah video, ya. Ada sebuah video yang ingin saya ajak kita semua untuk lihat. Video klip. Satu lagi, ya. Bisa tolong diulang lagi dari awal? Oke, ini ada seorang anak jatuh, ya.
mamanya sebenarnya pengen tolong dia. Tapi mamanya berdiam diri, membiarkan anak itu. Dan anak ini tidak putus asa dengan hidupnya dia, dan kemudian dia mulai mencoba untuk menerawang dengan pendengarannya dia. Anak ini buta, Bapak Ibu sekalian. Dia mendengar air panas berbunyi, dia mendengar kuda, dia mendengar ada suara percikan api. Dia coba merasakan dengan inderanya yang lain. Dia dengan suara jangkrik dan dia berusaha untuk mencoba menangkap. Namanya terharu sekali. Perhatikan. Hanya aku tahu mama kamu ada di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini namanya Ray Charles. Ray Charles ini buta waktu dia berusia kurang lebih 4 tahunan, 4-5 tahun. Waktu dia buta, dia tidak memiliki apa-apa untuk bisa membayar dokter mengobati matanya dia. Makin lama makin parah dan kemudian dia sama sekali buta, tidak bisa melihat apapun juga. Ray Charles lahir di keluarga miskin, tidak punya apa-apa untuk bisa diperjuangkan. Tapi mamanya selalu menanamkan begini, kamu boleh lahir dari keluarga miskin, kamu boleh buta, tapi ingat, yang menentukan hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak putus asa dengan hidup kamu, kamu mau berjuang dengan diri kamu, maka kamu bisa mendapatkan apa yang baik dalam hidup kamu. Singkat cerita, Ray Charles mahir bermain musik Bapak Ibu Saudara, dan dia terus bertumbuh dengan alat-alat musiknya dia. Dia mempergunakan inderanya dia untuk merasakan tuts dari pianonya dia. Anak buta ini semakin hari semakin mahir, bukan semakin tumpul. Dan ketika dia makin beranjak dewasa, maka didapatilah bahwa dia ternyata bisa membuat sebuah instrumen musik yang luar biasa baru. Dan namanya adalah musik blues. Tahun 1960-an atau 60-an ini booming. Dan kemudian dia jadi terkenal. Ray Charles ini dia dinobatkan sebagai salah satu musisi yang terkenal, ya, sejajar dengan Michael Jackson, gitu ya, dengan Elvis Presley. Nah, dia masuk dalam 10 Hall of Fame, 10 orang-orang terhebat di dunia musik. Ray Charles ini bisa membuktikan bahwa ternyata kemampuan dia tidak menjadi padan sekalipun kondisi penglihatan dia buta. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa ketika Tuhan diam tidak berarti Ia mengabaikan hidup kita. Ia hanya sedang menanti sesuatu yang baik timbul dari diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin Tuhan belum tolong kita, belum menunjukkan sesuatu untuk menolong kita. Tapi percayalah, tetaplah menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Tetaplah menjadi pribadi yang mau terus berusaha. Kenapa? Karena Tuhan ada di depan kita dan Dia sedang berkata begini, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, taklukkan itu, kalahkan semua persoalan-persoalan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berkata bahwa Tuhan kenapa Engkau tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Dia tidak pernah beranjak dari hidup kita. Karena janjinya setia dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia ada, Dia menemani kita
Bahkan ketika di saat-saat terpuruk kita sekalipun, dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang dia lakukan hanya dia sedang menunggu kita mengeluarkan potensi terbaik dari hidup kita. Dan ketika kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari hidup kita, di sana kita bisa melihat pertolongan Tuhan ternyata yang memampukan kita sampai kita bisa meraih kemenangan itu. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Jadi berkat Tuhan yang kedua adalah penyertaan Tuhan itu tak pernah beranjak, ditunjukkan lewat pendampingannya Dia. Jangan pernah takut sama penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menjadi mudah untuk putus asa. Percayalah bahwa asal Tuhan ada bersama-sama dengan kita itu cukup. Karena kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pagar perlindungan itu pasti sempurna buat setiap kita semua. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat yang terakhir kita lihat, pemeliharaan Tuhan selalu tersedia. Ya, pemeliharaan Tuhan selalu tersedia. Kita lihat ayatnya Mazmur 37 ayat 26. Firman Tuhan bilang gini, tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita langsung kepada slide yang terakhir. Jonathan Edwards, ya Jonathan Edwards, sebelumnya ya. Suatu kali diadakan sebuah penelitian oleh seorang mahasiswa yang bernama Benjamin Warfield. Benjamin Warfield. Benjamin Warfield ini pengen mengetahui keturunan dari orang-orang yang berpengaruh di zamannya. Jadi Jonathan Edwards ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan dan sangat luar biasa. Dia hidup di tahun 17-an ya Bapak Ibu sekalian. Ketika dia meninggal dunia, beberapa ratus tahun kemudian, ternyata ditemukan keturunannya itu dia memiliki 929 keturunan. 300 orang menjadi hamba Tuhan dan misionaris. 120 orang jadi profesor, 14 orang jadi rektor di universitas, 60 orang jadi pengarang buku terkenal, 60 orang jadi dokter, 110 jadi pengacara, 125 jadi pengusaha sukses, 75 orang jadi perwira militer, 3 orang jadi anggota kongres, 1 orang wakil presiden Amerika, dan gak ada seorang pun yang berhutang negara. Kenapa? Karena Jonathan Edwards ini hidupnya takut akan Tuhan. Dia cinta dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dia hidup benar di mata Tuhan. Dia selalu mendedikasikan hidupnya. Jam 4 pagi dia selalu bangun untuk berdoa. 1 jam lamanya dia berdoa. Setelah dia berdoa, kemudian dia mulai membuat renungan harian dan dia kirim ke tabloid-tabloid yang ada pada zamannya dia. Dan itu terus dia lakukan. Dia berkhotbah, dia menginjil ke sana sini untuk menobatkan banyak orang. Tapi sebaliknya ada satu orang temannya dia, namanya Max Jukes. Ya, Max Jukes ini saya berikutnya. Dia juga punya 1026 keturunan. Max Jukes ini orang yang gak takut Tuhan. Dia ateis. Dia bersahabat baik dengan Jonathan Edwards, tapi dia adalah seorang ateis, gak percaya sama Tuhan. Anaknya mau ikut sekolah minggu, dia bilang gak usah. Tuhan itu mah gak ada, lu percaya sama Papa aja. Apa yang ngomong Papa pasti benar. Tapi dia hobinya minum-minum obat-obatan, minum-minuman keras, terus dia narkotik, narkoba, Bapak Ibu sekalian. Dia istrinya juga sama, nggak takut Tuhan, terlibat juga mabuk-mabukan, ya. Dan perhatikan keturunannya dia. Dari 1026 keturunan, 300 orang pernah dipenjara rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta orang mabuk-mabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang gelandangan. 55 orang jadi korban pelecehan. 130 orang jadi pelaku tindak kriminal. 60 orang pencuri dan perampok, 190 orang pelacur, 7 orang pembunuh, dan mereka semua membebani negara dengan utang $1.200.000. Itu zamannya tuh. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya antara Jonathan Edwards dengan Max Jukes. Orang benar, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucunya jadi berkat. Amin. Bapak Ibu sekalian. Belum terlambat buat kita untuk mendedikasikan hidup kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Cirinya apa? Cirinya tadi, menjadi orang Kristen yang pengasih dan pemurah, hidup taat.
bergaul baik dengan Tuhan, menjaga perkataan kita, jangan menyakiti orang. Kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang mau hidup takut akan Tuhan, maka 3 berkat yang saya sebutkan tadi pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Orang benar itu bukan berarti ingat anaknya dibiarkan saja dan kita bilang, oh saya percaya pasti Tuhan pelihara anak saya, nggak perlu dinasehati, nanti Tuhan pasti akan tolong dia. Orang benar tetap harus berlaku benar, memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan, mendidik putra-putrinya, cucu-cucunya dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Maka terpelihara semua kehidupan dari keturunan-keturunan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang mau hidup diberkati Tuhan? Amin. Dan setiap keturunan-keturunan kita terpelihara dengan Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Hamba selesai berbicara pada malam hari ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Kalau hidup kami di waktu-waktu yang lalu penuh dengan kesia-siaan Tuhan, kami menyia-nyiakan hidup kami, hidup dengan sembarangan, tidak disiplin, hidup semau-maunya kami Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami berlaku benar di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat, melakukan hal-hal yang baik. Amin. Bergaul baik dengan Tuhan, menjaga mulut kami Tuhan, menjadi pribadi yang taat, melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami, dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, pribadi yang pemurah. Tuhan pimpin. Abangmu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus mengingatkan setiap kami untuk menumbuhkan benih yang Tuhan tabur pada malam hari ini, supaya kelak kami bisa mendapati hidup kami mengalami berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sebenarnya kita mau arah-arah kita mau tetapi kayaknya awalnya ya bapak mau berdoa kayak gitu Tuhan tetapi doa yang Tuhan keluar dari Tuhan arah-arahnya Tuhan dan segala visi-visi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Konversasinya Tuhan. Dan beri paling masuk pertama-tama kalian yang amin. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan tidak membiarkan anak-anak kami yang percaya di Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan kita dalam di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya pindah dulu ya ke depan biar kelihatan. Oke, terima kasih sudah dibuatkan slide-nya. Saya mau membacakan pengumuman minggu ini lagi. Minggu ini tanggal 24 Oktober saya mengundang saya apabila mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Apakah ada? Belum ada ya. Oke, puji Tuhan semuanya, cuma yang setia. Saya coba cerita. Nextnya, kembali diingatkan minggu ini kita akan mengadakan, tadi seperti Tante Amal sudah gembor-gemborkan ya. Minggu ini kita ada ibadah keluarga, umas atau keluarga senior. Jadi saya mengundang Bapak Ibu yang usianya cukup senior ya, mau yang sudah keluarga, mau yang sendirian, yuk sama-sama kita datang hari Kamis tanggal 26 Oktober jam 10 pagi di sini kita ada ibadah ya. Ibadah keluarga senior, yuk kita sama-sama antusias ramaikan di sini. Nextnya, kembali lagi diingatkan mulai minggu ini kita akan mengadakan sekolah minggu buat anak-anak di tempat ini jam 9 pagi hari Minggu 29 Oktober. Yuk kita ajak anak-anak kita, bukan cuma kita doang yang dewasa yang merasakan kehadiran Tuhan, bukan Tuhan, tapi kita juga mau anak-anak kita bertumbuh dalam Tuhan ya. Nextnya,
Juga selain sekolah minggu, di minggu pagi sebelum sekolah minggu kita ada ibadah perdana, ibadah raya perdana jam 7.30 pagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin paginya nggak kemana-mana nih, kami mengundang yuk sama-sama kita ibadah, kita merasakan hari Tuhan di sini ya. Kita kalau ini Aceh tetangga juga boleh kita sama-sama di sini. Nah, kemudian ada himbauan nih. Kita kan kepengen ya ibadah-ibadah kita yang baru ini biar rame ya, biar lebih banyak orang tahu. Jadi kalau di grup ini belakangan si Ibu Gembala ada membagikan kita beberapa flyer mengenai ibadah umat, sekolah minggu, ibadah raya pagi. Yuk sama-sama kita bagikan infonya melalui boleh WhatsApp status, melalui sosial media, mungkin yang punya Instagram, Facebook, boleh dibagikan di story timeline-nya, atau dibagikan di teman-teman dan di grupnya biar lebih banyak orang tahu mengenai ibadah kita ya. Oke, ini seperti biasa setiap hari Minggu. Setelah ini jam 7.30 pagi ada, jam 5 sore tetap ada juga di tempat ini. Hari Selasa tetap ada berupa doa jam 7 malam dan doa pagi jam 4.50 pagi melalui link Zoom ataupun YouTube. Oke. Kemudian diingatkan juga jika ada yang butuh pelayanan jangan ragu-ragu untuk menghubungi Bapak Ibu Gembala kita untuk boleh dijadwalkan pelayanannya. Oke, demikian pengumuman. Terima kasih. Ya baik, puji Tuhan. Terima kasih sekali Coach Jimmy ya sudah berkati ya berlimpah-limpah. Bapak yang tersedia diberkati Tuhan pada malam hari saudara. Amin. Ya sekalipun waktunya lebih banyak, tetapi kita mendapat banyak berkat ya. Bahwa tadi kita diberkati dengan apa yang tadi ditampilkan tunarkan di luar situ. Kita rindu keturunan kita juga seperti itu saudara. Orang-orang yang berpengaruh. Haleluya. Nah, kita akan akhiri malam hari ini dan sebentar sebelum saudara pulang ada makanan yang disediakan anak Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh diberkati lewat firman Allah. Firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah malam hari ini hati kami diterangi dengan firman-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup dalam kegelapan, biarlah firman-Mu yang menuntun kami keluar dari kegelapan itu dan kami masuk kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami sedang berdoa buat hamba-Mu Coach Jimmy ya Tuhan, berkati berlimpah-limpah di dalam usaha pekerjaannya, rumah tangganya, pelayanannya Tuhan, diberkati secara berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi lebih lagi supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Di dalam nama Yesus, berkati berlimpah-limpah. Tuhan, secara juga malam hari ini berdoa buat cucunya daripada Civeni Tuhan, sedang proses kesembuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuh dan pulih secara sempurna. Dan kita kayak pada malam hari ini yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Bila tetap hati kami menyala-nyala ya Tuhan, apapun pergumulan kami soal bisnis, pekerjaan, rumah tangga, apapun ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang membela kami. Tuhan tidak pernah membela kami orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami doakan juga buat makan minuman kudus suci kami menjadi kekuatan bagi kami. Dan berkati orang-orang yang sudah berkorban untuk semua itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, mari angkat tangan bersama-sama dengan Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan menjadi orang benar dari hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dari surga dan kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, orang percaya katakan sama-sama dengan antusias. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat menikmati hidangan saudara. Saudara boleh berkenalan dengan Coach Jimmy saudara. Ya, siapa tahu bisa link juga, bisa pekerjaan usaha.